Terima kasih, kita masih di Opini Publik membahas mengenai terorisme yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat harus waspada, harus tahu apa yang akan terjadi di sekitar kita ya. Kita tidak bisa melihat satu tempat akan berbahaya untuk kita atau keluarga kita karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam lagi, masih ada Mas Iqbal di sini. Anda jangan kemana-mana dulu, setelah acara ini akan ada acara yang sangat menarik sekali karena Anda tahu Bapak Sandiaga Uno atau dikenal dengan Sandi Uno adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Nah, beliau ini luar biasa. Yang saya tahu beliau pencinta olahraga, dekat dengan orang-orang yang senang dengan olahraga, berjiwa muda yang luar biasa, tapi juga pengusaha yang sangat sukses. Dan sekarang dunia politik juga mudah-mudahan bisa membawa Jakarta lebih baik lagi. Dan luar biasanya juga bisa dikategorikan sebagai salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Dan beliau akan hadir dan pembahasan ini akan hadir dalam program Tokoh Kita setelah Opini Publik ini berakhir ya, sesaat lagi. Sesaat lagi berarti kita masih punya beberapa menit di sini untuk saya bertanya kepada Mas Iqbal di sini. Mas Iqbal, ini bagaimana untuk masyarakat waspada karena pengaruh untuk terorisme atau teroris membawa pengaruh-pengaruh ke kehidupan kita kan cukup besar dan berbahaya. Ini bagaimana ya masyarakat untuk bisa mewaspadainya, atau kan kalau nyiriin nggak bisa orangnya seperti apa ya gitu. Kata Mas Iqbal, kalau saya jalan seperti ini apakah saya dikira teroris? Enggak, Mas Iqbal keren banget saya bilang gitu. Jadi bagaimana dong Mas kalau masyarakat kita nih harus waspada? Sebenarnya ada sesuatu yang menonjol dari kelompok itu. Dari tingkah laku, gaya bahasa, dan bagaimana dia secara menghukumi kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Gimana tuh Mas? Nah, biasanya orang tua akan melihat perubahan seorang anak. Biasanya pemahaman radikal ini akan menyasar ke setelah SMA. Kita akan melihat perubahan seorang anak itu dalam konteks bahasa. Gimana bahasanya? Ya, bahasanya gini, misalnya dia dalam komunikasi, wah ini udah. Biasanya kalau anak yang masih dalam taraf usia ini, dia akan menerima pemahaman itu dengan mutlak. Mudah. Wah ini kafir Pak. Ini itu bahaya nih. Umur berapa sekitar? Ya lulusan SMA. Biasanya pada sudah mulai terpapar. Pencarian jati diri ya, itu ya. SMA, kuliah, dan banyak kan anak-anak kuliah terjaring. Iya. Mereka, jadi berbahasanya sudah berbeda nih. Bahasanya berbeda. Kemudian dalam menghukumi orang yang berbeda pemahaman dengan dia. Dia kan sangat mudah menghukumi kelompok. Wah ini kita agak sedikit antisipasi, walaupun belum tentu dia terjaring dalam kelompok ini. Mungkin baru sekedar pemahaman yang dia pahami. Tapi kalau ini dibiarkan dan akan bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Bisa jadi dia akan terbawa dengan secara tidak langsung dia akan berkomunikasi, menemukan komunitas yang menjurus ke dalam ini, dalam dunia sosial. Bisa sangat mudah, dan ternyata banyak juga para pelaku atau notabene dari simpatisan akan tersaring lagi menjadi militan, agak sedikit militan, akan tersaring lagi dari menjadi kombatan. Dari simpatisan menjadi militan, setelah itu bisa menjadi seorang kombatan dan menjadi seorang pelaku. Itu perlu screening, ada tahapan-tahapan dalam memilih pelaku-pelaku ini. Itu tidak semudah itu. Jadi antisipasi dari pihak keluarga paling besar ketika komunikasi berarti komunikasi antara kedua orang tua, komunikasi dengan warga sekitar, peranan aktif dari tingkat RT RW juga sangat aktif, sangat penting dalam hal ini, karena pendatang atau orang yang menyebarkan kebencian, sebenarnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita membawa umat Islam ini kepada jalur yang lebih baik. Islam tidak menciptakan sebuah kehancuran demi kehancuran. Kehancuran terjadi dikarenakan olah manusia itu sendiri. Banyak terjadi begini, melakukan sebuah perbuatan untuk membenarkan alasan yang dia inginkan. Sebagai kita melihat beberapa kali terjadi, yang menjadi korban adalah polisi dan polisi. Kita flashback dulu di Tangerang, ada tuh penyerangan seorang anak menggunakan parang kan, di Tangerang ya Mbak ya. Terus kedua Medan juga terjadi di beberapa wilayah. Bahkan kalau kita flashback tahun 2012 kalau nggak salah ya, banyak yang menjadi korban penembakan adalah aparat polisi di Pondok Aren, sempat di beberapa Jakarta dan di beberapa wilayah Jawa. Selalu targetnya adalah polisi dan polisi. Jadi para pelaku ini, kombatan-kombatan yang menjadi militan, menjadi kombatan dan akhirnya menjadi pelaku ini sudah terpapar bahasanya polisilah yang menghentikan tujuan dan langkah kalian dalam menciptakan untuk penegakan syariah. Jadi sistem ini yang mereka sebenarnya tidak setuju dan harus dihancurkan, ibaratnya seperti dari itu sudut pandang mereka. Tapi satu hal nih, kenapa sih kelompok ini, kita menyebutnya kelompok saja, memerangi atau
berpikir bahwa undang-undang satu negara itu adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Yang tadi mereka pikir tidak, ini adalah bentuknya seperti agama yang tidak sesuai dengan mereka. Ya, karena ketika kelompok ini tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang diciptakan oleh legislatif, yudikatif dan sebagainya dan pelaksanaan, dan dia tunduk dan patuh dan taat dengan undang-undang ini, berarti kelompok ini merupakan bagian dari ini karena Anda tunduk dan patuh terhadap undang-undang buatan ini. Oke. Jadi seperti tadi, jika Anda tidak berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang kafir, dolim dan fasik. Maka dia jadi mereka menolak. menganggap undang-undang ini apa yang ada di pemerintah ini adalah agama juga gitu. Iya, karena tidak sesuai. Demokrasi bagi kelompok ini adalah sistem demokrasi, disebut dinul demokrasi, agama demokrasi. Agama demokrasi jadinya. Dia menyebutkan demokrasi adalah sebuah agama baru yang diciptakan oleh manusia supaya diikuti oleh sebagian manusia. Sebagian besar manusia ada di muka bumi. Dengan Islam memiliki kitab undang-undangnya, dengan agama-agama yang lain. Demokrasi juga memiliki kitab-kitab undang-undangnya yang harus diikuti dan taat patuh setiap warga masyarakat yang berada dalam wilayah negara yang dengan sistem itu. Undang-undang positif itu. Nah, kelompok ini tidak mau. Oh, saya Islam, saya harus tunduk taat dan patuh pada hukum Islam, bukan dengan hukum demokrasi. Makanya semua yang terkait dengan demokrasi, entah itu pemilunya, terus kedua orang yang terlibat dengan penyokong demokrasi, entah itu dalam partai-partainya, walaupun dia Muslim, dihukumi sama. Iya, jadi dimanapun itu. Di semua negara yang mempunyai peraturan dan undang-undang yang tidak sesuai dengan agama, yang mungkin peraturan yang menurut mereka adalah sesuai dengan kesadaran mereka seperti itu. Baik, tapi yang penting yang kita sadari di sini adalah kita harus waspada dan yang paling penting tadi adalah anak-anak terutama ya. Pengaruhnya luar biasa. Besarkah sekarang sampai saat ini pengaruh teroris di area Indonesia? Oh, sangat, Mbak. Karena tambah besar perkembangannya atau bagaimana? Mungkin dari segi operasi semakin mengecil. Oh ya? Tapi dari segi pemahaman semakin meluas. Wow. Karena apa? Situasi politik juga sangat mendukung ketidakpuasan masyarakat secara umum. Tapi jadi berbalik ya, operasinya sedikit tapi pemahamannya meluas. Yang ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Penindakan oleh aparat keamanan dari tahun 2000 sampai sekarang tidak berhenti, tapi muncul baru. Karena satu tumbuh mereka memiliki pemahaman mati satu tumbuh 1000. Jadi pemahaman ini tidak akan pernah berhenti. Kita tidak bisa mencegah, mungkin hanya bisa meredam dan mengurangi. Meredam dan waspada. Dan hati-hati terhadap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita untuk mengarahkan ke hal yang berhubungan dengan terorisme. Mas Iqbal, terima kasih banyak. Ini benar-benar ilmu kesadaran luar biasa dihadirkan malam hari ini. Tapi kita mau mengingatkan pemirsa, setelah acara opini publik ini, jangan kemana-mana karena jangan sampai terlewatkan untuk satu program yang luar biasa dihadirkan oleh JAK TV, spesial sekali. Ada program tokoh kita sesaat lagi bersama tokoh spesial yang pernah menjadi cover majalah, pernah juga menjadi seorang pengangguran. Apakah benar seperti itu? Tapi kini malah menjadi salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi Uno. Dan pastikan Anda menyaksikan acaranya setelah ini. Saya Terry Putri harus pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi.